Terkasih, selamat pagi semuanya. Tidak jarang ada orang yang membodoh-bodohi dirinya. Ya, ketika ada suatu kesalahan tertentu atau mungkin sesuatu yang tidak sungguh dipersiapkan, lalu kejadiannya di luar ekspektasi, di luar dugaannya, dan ia merasa betul-betul salah, lalu dengan mudah, aduh bodoh sekali saya. Ya, mungkin kita juga di sini ada yang pernah melakukan hal seperti itu atau bertindak, bersikap seperti demikian. Dan itu mau menunjukkan kepada kita bahwa di saat-saat yang akan datang kita diajak untuk sungguh memperhatikan hal-hal yang telah dilakukan dengan salah tersebut. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang 10 gadis yang menyambut pengantin masing-masing dengan pelitanya. Pelita atau lampu yang menyala melambangkan kasih. 5 gadis di dalam perumpamaan ini disebut bijaksana. Mereka adalah gadis-gadis yang datang dalam keadaan siap. Mereka bijaksana karena mereka melibatkan diri secara penuh dalam situasi dan mengikuti instruksi yang ada dengan hati-hati. Kitab suci mengajarkan bahwa seorang yang bijaksana memiliki wawasan yang benar akan kehendak Allah. Orang yang bijaksana mendekati setiap keputusan dengan mata terbuka dalam terang pengetahuan dan keyakinan. Dia membedakan realitas secara objektif, mengukur situasi faktual apa adanya, dan menimbang nilai nyata dari berbagai hal. Hanya setelah pertimbangan yang cermat, barulah orang yang bijaksana sungguh membuat atau mengambil keputusannya. Orang-orang bijaksana tahu penantian Tuhan bisa lama, maka gadis-gadis bijaksana membawa minyak ekstra untuk persediaan, untuk persiapan kalau-kalau pengantin datang terlalu lama ke tempat atau ke rumahnya. Mereka melihat jauh ke depan dan merencanakan segala sesuatu secara matang dan cermat. 5 gadis yang disebut bodoh kelihatannya tidak melakukan apapun yang jahat. Mereka datang dengan maksud yang terbaik dan mengharapkan kebahagiaan untuk pengantin laki-laki dan wanita di tahun-tahun perkawinan mereka. Tetapi mereka gagal melakukan harapan-harapan pengantin. Mereka lalai membawa persediaan minyak yang diperlukan. Mereka tidak membuat persiapan yang semestinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, gadis-gadis bodoh mungkin tidak melihat banyak hal selain pesta yang ingin mereka nikmati. Tetapi pesta itu hanyalah salah satu bagian dari apa yang diharapkan dari mereka. Pesta nikah dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini adalah gambaran surga. Gadis-gadis bijaksana terus menyalakan terang dengan bahan bakar amal mereka, yaitu cinta untuk Kristus dan cinta untuk orang lain di dalam Dia. Dan cahaya itu tidak hanya menunjukkan kepada mereka jalan yang harus diambil, tetapi juga untuk orang lain. Pesta nikah sebagai gambaran surga ini juga akhirnya membuat kita untuk sungguh memperhatikan dan selalu siap sedia akan kehidupan yang akan kita songsong kelak. Maka di sini pun kita boleh belajar dari Rasul Paulus yang mengingatkan jemaat di Tesalonika. Paulus menjadikan Yesus sebagai model, ia yang telah mati, ya mengalahkan kematian dan ia bangkit. Maka Paulus memberikan sebuah kemantapan iman kepada jemaat di Tesalonika bahwa saudara-saudari mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan mengalami kebahagiaan di surga, akan mengalami kesatuan bersama Yesus yang diimaninya. Yesus hari ini mengajar kita bahwa kita harus memiliki kasih yang kuat dan abadi untuk menerangi jalan. Cinta adalah satu-satunya bukti dari seorang murid sejati.
Jika seorang murid mengikuti Kristus, maka seseorang dapat mengikuti murid itu untuk dituntun, untuk dibawa, untuk dihadirkan, didekatkan kepada Kristus. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, seperti mempelai laki-laki dalam perumpamaan hari ini, Yesus akan muncul di tengah malam sejarah manusia di waktu yang tidak kita ketahui, yang tidak kita duga. Maka kita harus siap dengan lampu yang terus terang dan menyala. Sama seperti pelayan yang menunggu, kita tahu bahwa Tuhan akan datang. Berhati-hati dalam kehidupan rohani yang sungguh membuat kita akan selalu siap sedia, dan kita dapat menilai situasi ini apa adanya, menimbang nilai sebenarnya dari segala sesuatu di dalam terangnya. Gadis-gadis bodoh ingin menarik gadis-gadis bijaksana ke dalam kebodohan mereka dengan meminta minyak persediaan yang mereka bawa. Kita melihat ini sering terjadi dalam banyak bidang kehidupan kita. Mungkin gadis-gadis bijaksana ini dianggap tidak mau membantu, tidak peduli, tidak solider. Tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang sungguh memiliki pemikiran dan persiapan yang matang. Ada orang yang seringkali memposisikan diri sebagai korban dan selalu minta dikasihani oleh orang lain, lalu menjilat orang lain dengan berpikir bahwa itu akan menyelesaikan persoalan atau masalah yang sedang dihadapinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika gadis-gadis bijaksana mengikuti permintaan gadis-gadis yang bodoh tadi, maka akan ada 10 gadis bodoh yang tertinggal di dalam kegelapan. Saudara, Santo Agustinus pernah memberikan nasihat, berjaga-jagalah dengan sepenuh hati, berjaga-jagalah dengan sepenuh iman, berjaga-jagalah dengan sepenuh cinta, berjaga-jagalah dengan sepenuh kasih, berjaga-jagalah dengan amal kasih. Siapkan pelitamu, pastikan pelitamu tidak kehabisan minyak. Perbaharui dengan minyak yang mengalir dari hati nurani yang jernih, dan pada saatnya sang mempelai pria merengkuhmu dalam haribaan kasihnya dan membawamu masuk ke dalam ruang perjamuannya. Di sana pelitamu tidak akan pernah padam. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga segala potensi diri yang telah Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita membangkitkan kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu siap sedia dan berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan dengan menghadirkan amal kasih, dengan menghadirkan toleransi, dan menghadirkan solidaritas kepada setiap orang. Tuhan memberkati.